Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di WIM Channel. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang sedang mencari-cari referensi untuk membuat video pembelajaran. Di channel lain mungkin sudah banyak yang membuat tutorial semacam ini ya. Cuma di tutorial saya ini saya usahakan untuk bahas secara komprehensif ya, dari mulai pembuatan storyline sampai editing gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, jenis-jenis video pembelajaran. Yang pertama, video pembelajaran eksplanasi. Jadi menurut cara pembuatannya ada dua macam video ya. Yang pertama, video pembelajaran eksplanasi. Video eksplanasi adalah video yang dalam pembuatannya tanpa mengoperasikan bahan pembelajaran. Jadi ini adalah video untuk menjelaskan atau memaparkan konten dengan cara membaca narasi, gitu, membaca skrip tanpa dia mengotak-ngatik perangkat lain seperti misalnya komputer atau laptop dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini video pembelajaran presentasi. Video presentasi adalah video yang dalam pembuatannya disertai dengan mengoperasikan bahan materi pembelajaran. Nah, contoh bahan materi pembelajaran ini adalah yang sedang tayang di depan kita semua. Nah, ini adalah tampilan PowerPoint. Jadi pada saat ini saya sedang membuat video pembelajaran yang jenis kedua ini, video pembelajaran presentasi. Nah, video pembelajaran presentasi ini sangat bagus dipakai untuk menjelaskan materi-materi secara mendetail gitu. Misalkan tutorial cara menggunakan aplikasi tertentu gitu. Kalau misalkan di jurusan kelistrikan, cara untuk mengoperasikan software PLC gitu. Terus di teknik sipil juga mungkin tutorial cara menggunakan AutoCAD dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau eksplanasi itu dia nggak megang apa-apa. Jadi dia cuma ngomong di depan kamera dengan menghafal skrip maupun membaca skrip gitu. Nah, nanti saya kasih triknya untuk membaca skrip atau menghafalkan. Masing-masing dari video ini mempunyai kelemahan dan kelebihan ya. Dan penggunaannya pun berbeda satu sama lain. Jadi nanti bisa dipakai sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa. Tapi dari sisi interaktifnya, menurut saya eksplanasi ini lebih menarik ya. Kalau misalkan audiens kita siswa itu kadang kan sering bosen dengan pelajaran yang cuma menyajikan presentasi melulu gitu. Kalau eksplanasi ini bisa kita kombinasikan dengan aset-aset yang menarik. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah pembuatan video. Yang pertama, membuat storyline. Storyline adalah sebuah outline visual untuk video Anda. Biasanya sebuah storyline terdiri dari gambar-gambar thumbnail yang memberitahu Anda apa yang akan terjadi di video Anda dari awal sampai akhir. Nah, untuk storyline ini merupakan sebuah guidance ya atau panduan untuk membuat video. Hal ini penting dikarenakan storyline ini bisa menjadikan sebuah pagar ya istilahnya biar kita tetap fokus di materi yang akan kita sampaikan. Nggak terlalu sedikit atau ada materi yang terlewatkan ataupun terlalu melebar kemana-mana sehingga kita nggak fokus pada materi apa yang sebenarnya menjadi inti pembahasan kita. Storyline ini terdiri dari narasi, aset, dan estimasi durasi perbagiannya. Nah, ini nanti akan saya tampilkan di layar ini atau Anda bisa download di link deskripsi nanti saya share ya.
Jadi di dalam storyline ini ada 3 komponen. Narasi ini ya apa-apa yang akan kita omongin dalam video tersebut. Aset ini eh, bisa berupa visual maupun audio ya. Cuma biasanya yang banyak di aset ini adalah aset visual. Aset visual ini bisa kita bikin sendiri ataupun bisa ngambil dari Google ya. Walaupun sebenarnya nggak dibenarkan yang ngambil di Google karena takutnya ada hak cipta dan lain sebagainya. Kalau misalkan bikin sendiri biasanya saya pakai Adobe Illustrator. Nah, itu aplikasi yang cukup menarik. Terus ada estimasi durasi per bagiannya. Nah, ini untuk mengguiden kita agar video yang kita buat itu enggak melebihi atau terlalu pendek durasinya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, merekam video pembelajaran. Dalam merekam video eksplanasi, penyaji cukup mengambil video dirinya ketika membacakan narasi storyline. Bisa setengah badan, sampai sini doang, atau satu badan penuh sesuai kebutuhan. Dalam membacakan narasi ini, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Android, yakni Speechway. Nah, ini rahasianya teman-teman. Speechway ini menurut saya sangat powerful ya untuk membuat video eksplanasi. Karena dengan Speechway ini kita nggak perlu menghafalkan skrip, kita cukup membacanya saja. Nanti saya tampilkan juga di sini. Nanti kalian bisa download ya. Ini tulis saja Speechway di Play Store. Nanti cara penggunaannya, ini saya sudah install cuma kayaknya kalau saya lihatkan ke kamera nggak kelihatan. Nanti saya tempel aja deh di layar. Jadi nanti teknisnya ketika kita mengambil video kita harus menggunakan kamera depan. Nah ini jadi HP kita harus agak bagusan lah ya kamera depannya, jangan yang VGA segala macam. Ya berapa megapiksel itu cukuplah 12 atau 24 ya. Jadi kita nanti teknisnya merekam dengan kamera depan. Nah, di bawah kamera ini kan ada layar. Nanti layar ini kita jadikan contekan. Gitu ya, dengan aplikasi Speechway nanti di sini kita bisa mencontek tanpa kelihatan membaca karena kita dekat dengan kamera. Jadi kontak mata kita kan masih kelihatannya ke kamera padahal kita sedang membaca teks gitu. Dan teksnya ini nanti bisa berjalan sendiri, bisa diatur kecepatannya sesuai kecepatan membaca kita seperti apa. Itu ya. Nanti silakan kalian install Speechway, terus ulik sendiri aja. Kalau bingung nanti boleh kontak saya. Komen aja di bawah. Oke, selanjutnya proses perekaman pada video presentasi kurang lebih sama dengan perekaman video eksplanasi. Hanya saja di sini dalam membacakan narasi, penyaji juga sambil mengoperasikan media presentasi di komputer dan dilakukan perekaman layar. Nah, seperti yang sedang saya lakukan saat ini adalah proses perekaman pada video presentasi. Jadi selain saya, walaupun saya nggak baca narasi ya, tapi saya baca teks PowerPoint ini. Selain saya ngomong atau membacakan narasi ya, narasi yang nggak tertulis sebenarnya. Saya juga melakukan proses perekaman layar ini. Dan nantinya akan saya gabungkan antara video tangkapan layar ini dengan video saya. Nanti akan saya taruh di sini. Gitu ya. Jadi saya harap kalian benar-benar paham perbedaan antara video eksplanasi dan video presentasi. Nanti kalau misalkan masih bingung, saya taruh linknya di pojok sini, di pojok kiri atas ya. Nanti silakan Anda bisa buka contoh untuk video eksplanasi maupun video apa ini presentasi. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, nah ini
core-nya ya, intinya dari suatu pembuatan video adalah mengedit video pembelajaran. Banyak sekali software yang bisa digunakan, antara lain Camtasia, Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora ya, Movie Maker, KineMaster. Nah, KineMaster ini biasa dipakai di Android atau di handphone. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas editing menggunakan Camtasia karena aplikasi ini relatif sederhana dan tidak membebani PC kita. Nah, jujur saja biasanya saya untuk membuat video itu pakai Premiere Pro ya. Cuma kalau Premiere Pro ini menurut saya terlalu manual dan ini aplikasinya lumayan berat, jadi lumayan membebani komputer. Tapi dengan Camtasia ini aplikasinya simple, sederhana, terus filenya juga kecil. File mentahnya aja itu sekitar 63 gigaan apa ya? 63 megabyte. Nanti saya cantumin juga di deskripsi, silahkan kalau mau install. Dan ini aplikasinya menurut saya juga sudah powerful ya untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana. Cuma kalau kalian pengen yang lebih expert ya harus pakai Adobe Premiere Pro atau After Effects gitu ya. Tapi kalau untuk video pembelajaran saya rasa cukup pakai Camtasia. Oke, kontennya ini aja. Jadi sekarang kita akan langsung praktek ya cara mengedit video pembelajaran. Jadi di sini saya sudah menyiapkan asetnya ya. Nah, ini sudah saya buatkan asetnya, baik itu aset visual maupun video dan musik. Nah, ini videonya, ada video intinya atau video presentasi saya, terus ada intro, ini buat pemanis kalau misalkan Anda mau taruh di YouTube, ini bisa buat bahan promosi, biar orang-orang pada subscribe atau like dan segala macam. Ini outro, nanti kita taruh di belakang video. Terus ini ada backsound ya. Backsound ini kalau misalkan Anda mau bikin video yang dipakai untuk taruh di YouTube, harus diperhatikan ya. Ini nggak boleh musik-musik yang mempunyai copyright. Nah, Anda bisa download di channel Audio Library. Ini saya ambil dari Audio Library. Ini no copyright ya, no copyright. Nah, asetnya sendiri ini sudah saya siapkan. Ada banyak sekali. Mulai dari background nih aset 1 sampai aset 54. Nah, selain ini kita perlu dalam membuat video kita perlu memperhatikan storyline ya. Nah, ini storyline-nya seperti ini. Nanti saya taruh di link deskripsi. Silakan ketika Anda menonton video ini sambil buka storyline ini ya. Tapi sebenarnya enakan ini di print dulu terus kita megang hard copy-nya ya. Saya punya hard copy-nya sebentar dulu aja. Potong, Pak. Oke, sekarang saya sudah pegang skripnya ya. Jadi ini saya nggak perlu lagi. Saya minimize saja. Tapi nanti silakan teman-teman kalau misalkan mau sambil menyimak, boleh ini storyline-nya di print dulu atau gimana lah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Camtasia-nya ya. Ini saya pakai Camtasia 9.1.
Nah, ini kita pilih new project, new recording kalau misalkan kalian mau rekam layar ya, seperti yang sedang saya lakukan ini. Saya tadi pakai ini. New project. Oke, sekarang kita import media. Jadi kita import file-file tadi yang sudah saya siapkan. Ini aset-asetnya. Kita import dulu mulai dari video-videonya. Oke, terus video utamanya tadi saya taruh mana ya? Ini. Terus kita import untuk asetnya. Jadi saya taruh di desktop. Nah, ini asetnya kita import. Nah, kita Ctrl A aja. Ini udah seleksi semua. Open. Nah, ini udah masuk. Cuma mungkin untuk video kali ini saya nggak akan menjelaskan sampai akhir ya storyline ini. Paling nanti saya jelasin sampai mana ya? Ini ya, sampai sini saja sebelum transisi 1. Jadi video ini nggak terlalu panjang. Nanti untuk seterusnya silahkan melanjutkan sendiri, di otak-atik sendiri. Kalau ada yang bingung, nanti boleh komen di sini. Insya Allah akan saya balas satu-satu. Ya, nanti kita jadi cuma segini doang ya, sampai sebelum transisi 1. Oke. Yang pertama, kita masukkan dulu video intinya. Nah, ini video intinya. Kita drag ke bawah. Ini ke sini aja ke track 2 karena track pertama akan saya pakai buat background. Nah, ini backgroundnya kita tarik juga. Nah, ini kan pendek ya, sedangkan video utamanya panjang. Nanti bisa kita panjangin. Ini buat membesarkan sama mengecilkan ini ya, timeline ya. Ini kasih tulisan video utama itu. Nanti akan berguna kalau misalkan kita ngeditnya sudah panjang ya. Kalau awal-awal mungkin belum butuh. Cuma buat antisipasi aja kita tulis aja ini background BG itu aja. Utama. Oke. Oke. Terus yang pertama harus kita lakukan adalah memotong ini dulu. Nah, ini kan videonya masih terlalu mentah ya, yang kena green screen cuma ini tok. Tapi ini ada ini tas istri saya segala macam masih kelihatan. Nah, ini biar rapi kita crop. Di sini crop. Klik dulu ding, crop. Nah, kita tarik set. Ini juga kita tarik set. Nah, segini ya. Agak rapi. Oke, sekarang nah ini kita tarik dulu nih backgroundnya. Menyesuaikan dengan video utamanya. Oke. Nah, ini kan di belakang udah kelihatan nih backgroundnya, tapi masih ketutup warna hijau. Nah, ini caranya klik dulu di sini, klik kanan, add visual effect, terus remove color. Terus pencet ini, select color from image, klik aja di mana aja yang warna hijau ini backgroundnya. Oke, nah ini kan udah hilang ya, masih ada sisa nih kotor. Nah, kita otak-atik di sini. Nah, ini kira-kira aja sih. Kira-kira kalau udah agak halusan cukup. Nah, ini kan udah lumayan. Wah, kalau terlalu ke kanan gambarnya hilang. Coba kita play.
Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan listrik yang berasal dari PLN. Oke ya. Oke. Sorry, ini saya mau copot mic ini, soalnya kalau mic-nya dipakai, suara dari komputernya nggak keluar. Saya copot aja, saya nanti ngomongnya berarti di sini ya, di laptop. Jadi kalau suaranya jelek, mohon maaf. Saya copot, ini saya nggak pakai ini, soalnya nggak keluar suaranya kalau pakai ini. Kita biasa. Ini kan keluar suaranya. Oke, kita lanjutkan. Ini udah agak lumayan ya. Di sini emang nggak bisa sempurna banget karena ya aplikasinya emang aplikasi ini. Kalau misalkan mau bagus ya harus pakai aplikasi yang lebih powerful ya. Misalkan Adobe Premiere dan lain segala macam. Dan ini juga karena coba kita lihat nih. Ini kita kan pakainya 18, kita nolin dulu. Sorry, balik ini ke 18 aja nggak apa-apa. Nah, ini kita balikin dulu. Nah, ini coba teman-teman lihat, ini ada bayangan di sini. Nah, ini yang bikin susah ya. Jadi backgroundnya susah hilang kalau misalkan warnanya berbeda sama yang lain. Ada bayangan. Maka dari itu sebenarnya kalau misalkan kita mau ambil video green screen seperti ini, ininya harus bagus ya pencahayaannya. Nah, kalian bisa belajar di Google tuh banyak cara memasang uh, light utama, slide like, dan lain sebagainya. Itu banyak lah di Google. Ini saya karena nggak punya lighting, cuma ngandelin lampu biasa aja. Jadi kayak gini. Nggak apa-apa ya. Oke, kayak gini. Masih kelihatan. Oke, seperti ini. Agak mendingan lah, nggak apa-apa kayak gini. Terus, kita coba. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan listrik yang berasal dari PLN. Kita biasa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya untuk mengoperasikan. Oke, terus kita lihat di storyline. Ini kan asetnya banyak. Nanti kita taruh aset ini di video. Ini kita harus mendengarkan narasinya dulu, baru kita bisa masang mau naruh asetnya di sebelah mana. Nah, ini kan saya bilang rice cooker gitu kan. Nah, ini kita tampilkan rice cookernya. Seperti misalnya untuk mengoperasikan rice cooker. Oke. Cooker. Nah, ini kita cari gambar rice cooker. Harusnya ini udah urut ya, udah saya kasih angka nih, udah urut dari 1 sampai 50 berapa tadi. Nah, ini kan rice cooker. Taruh aja di sini. Ini kan terlalu besar ya, scale-nya kita kecilin. Kasih 50 aja, 50%. Nah, ini cooker. Terus mesin cuci kita taruh di sini. Terus ngomong apa lagi? Kulkas dan kulkas kita taruh di sini, lampu taruh di sini. Ini kita select semua, pencet shift. Nah, ini di 50%. Nah, gini ya. Coba kita play lagi. Kita ke atas ini. Nah, ini di sini nih. Ini rice cooker. Terus apa? Mesin cuci, kulkas, terus ke atas. Ini lampu. Ini kita play. rice cooker, mesin cuci, kulkas. Nah, belum pas ya. Nanti kita pasin dulu.
Nah, ini kita perbesar dulu timelinenya biar enak ngeditnya. Misalnya, untuk mengoperasikan rice Cooker kita taruh sini. cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu. Nah, kita play. Operasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang... Nah, itu kan udah lumayan ya. Tapi ini kan masih flat. Jadi kita kasih efek ini. Behavior. Kita klik aja semuanya ya. Pencet shift. Klik semuanya. Kita klik ke behavior. Nah, saya biasanya pakai yang ini. Saya suka yang ini. Tarik aja. Jump and fall. Ini udah aplikasi ke semuanya. Klik. Operasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti setiap malam kita nyalakan. Gitu ya. Kurang maju ya. Nanti bisa diatur sesuai dengan feeling aja ya. Mengoperasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti... Untuk mengoperasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti setiap malam kita nyalakan. Nah, ini keluarnya sendiri-sendiri, harus kita barengin, tarik. Tarik. Kita klik satu. Tarik. Ulang. Nah, harus bolak-balik kayak gini ya teman-teman ya. Untuk mengoperasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti setiap malam kita nyalakan. Nah, listrik yang bersumber dari PLN ini merupakan... Oke, udah jadi 4 aset ini. Kita lihat di storyline lagi, ada aset apa lagi. Nah, ini. Nah, listrik yang bersumber dari PLN ini merupakan listrik AC. Nah, ketika saya membaca ini, kita tampilkan aset yang kelima. Terus, apa bedanya sih antara arus AC dan arus DC? Simak sampai selesai ya. Oke, berarti ada 2 aset lagi sebelum intro. Kita buka lagi. Kita buka di sini. Nah, ini ada AC sama gambar karikatur. Listrik yang bersumber dari PLN ini merupakan jenis listrik AC. Nah, AC. Ketika saya bilang AC, muncul tulisan ini. Scale-nya disesuaikan. Kira-kira aja. Coba kita play lagi. PLN ini merupakan jenis listrik AC. Pas ya. Terus gambar ini dipasang di mana? Terus, apa bedanya antara arus AC dengan arus DC? Nah, apa bedanya? Kita taruh di sini aja. Gede. Oke, kayak gini. Nah, kita taruh di sini. Coba kita play lagi. Merupakan jenis listrik AC. Terus, apa bedanya antara arus AC dengan arus DC? Simak ini harusnya di sini mungkin. Pas saya bilang apa bedanya, ini muncul arus AC dengan arus DC. Simak pembahasan. Nah, ya oke ya. Cuma ini masih flat. Jadi 2 ini harus kita kasih behavior yang ini. Kita blok, kita kasih behavior. Ini pilihannya banyak ya. Cuma di sini yang saya suka ini cuma 2, 3 sama yang sliding paling. Ini yang biasa saya pakai cuma 3 ini. Yang lain nggak suka saya. Ini pencet. Oke, kita putar lagi. Jenis listrik AC. Nah, ini kan udah. Apa bedanya antara arus AC dengan arus DC? Ini apa bedanya? Simak pembahasan video ini sampai selesai ya. Oke. Kalau kalian mau ngelihat full screen-nya, kayak gini caranya. Taruh dulu di depan.
Terus klik di sini, di tag ya, di touch itu copot, gambarnya copot. Nah ini full screen, set. Nah terus klik spasi. Ini kita bisa lihat full screen-nya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan listrik yang berasal dari PLN. Kita biasa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya untuk mengoperasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti setiap malam kita nyalakan. Nah, Nah, kan listrik sudah yang bagus ya. bersumber dari PLN ini merupakan Nanti bisa jenis kita listrik AC. atur-atur sesuai dengan selera juga. Terus, apa bedanya antara arus AC dengan arus DC? Nah, Simak pembahasan video ini ya, sampai ya. selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Apa kabar teman? sudah masuk ke ini, ke video inti. Nah, ini. Jadi setelah narasi ini kita sisipkan intro ya teman-teman. Jadi setelah saya bilang simak sampai selesai video ini harus dipotong. Nah, kita cari bagiannya sebelah mana. Ini sampai selesai ya. Assalamualaikum. Nah, sampai ya gitu. Assalamualaikum Sebelah mana? Nah, ini kita. ya. Nah, ini kita kalau mau majuin dikit-dikit bisa pakai ini nih. Ini untuk maju satu frame, ini untuk mundur satu frame. Nah, gini. Nah, ini kan kita lihat nih, ini putus nih. Nah, kita bisa potong di bawah ini. Yang dipotong itu yang video utama ya. Utama ya, yang utama aja. Ini kita potong. Ini klik dulu di timeline yang utama, terus pencet ini, split. Nah, ini udah keputus nih. Terus backgroundnya perlu dipotong nggak? Nggak deh. Ini dikecilin lagi. Kecil. Ini kita tarik ke sini. Terus kita insertkan video intro yang sudah saya siapkan. Di mana video intro? Nah, ini intro ya, kita tarik ke sini. Nah, ini taruh aja di bawah. Ini kan masih ada sisa nih, tarik lagi ke sini. Set, nah biar gabung. Coba kita putar. Video ini sampai selesai ya. Nah, jadi di tengah-tengahnya ada video intro ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu ya. Tapi ini masih kaku banget nih di sini nih, harus kita modif nih. Assalamualaikum. Nah, ini kan langsung petuk gitu, nggak ada foreplay-nya. Nah, gini ya. Ini terus kita yang kita kasih transisi yang ini aja, yang background-nya biar bagus. Kita klik di sini, terus kita potong. Nah, ini terus kita kasih transisinya. Ini bisa kasih yang ini, terserah. Saya sukanya yang ini. Nah, ini ya. Jadi ada ininya, transisinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak bagusan. Cuma ini terlalu cepat, bisa kita tarik ke sini. Set. Ya, ada temponya. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke ya, paham ya teman-teman ya. Lanjut lagi, kita harus melihat storyline lagi. Nah, ini ada aset ketujuh. Ini name tag. Jadi nanti kita taruh name tag ketika saya ngomong. Nah, ini kan nama saya ya, Pak Imam. Ketika saya ngomong Pak Imam, name tag ini harus muncul. Oke, kita cari. Harus diputar lagi teman-teman. Kecilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari yang narasinya. Semoga sehat-sehat nyebutin semua. Nama saya Pak Imam. Kali ini dengan saya Pak Imam. Nah, ini ketika saya ngomong Pak Imam, ini harus muncul aset ya. Aset mana? Name tag namanya. Nah, ini. Tarik aja ke sini.
gini. Cuma ini masih terlalu panjang kayaknya. Kecilin. Ini aja cukup. Oke, kita paskan lagi sambil kita dengerin. Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini dengan saya Pak Imam. Nah, ini terlalu cepat ya munculnya. Kita ulang lagi. Dengan saya Pak Imam, kita akan Terlalu lambat. Nah, ini harus feeling ya teman-teman ya. Saya Pak Imam, kita Kurang maju. saya Pak Imam, kita Kurang maju dikit. Oke. dengan saya Pak Imam. Oke. Sudah bagus, tinggal kita kasih biar nggak flat, kasih behavior. Lagi-lagi saya pakainya yang pop up. Saya suka yang ini. Nah, oke. Kita ulang. Dengan saya Pak Imam, kita akan Ya, membahas bagus ya. tentang arus AC. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk storyline-nya. Sebenarnya saya ada pegang di sini. Cuma kalau saya lihat di sini nanti kalian nggak tahu apa yang saya lihat. Jadi saya lihat lagi di sini. Nah, ini ada aset visual lagi. Nah, ini ada aset yang anak kecil baca masa sih, itu muncul ketika saya ngomong pembahasan mengenai kelistrikan selalu saja menarik untuk dibahas. Nah, gitu ya. Coba. Arus AC. Pembahasan mengenai kelistrikan selalu saja menarik. Nah, ini menarik. Kita cari. Nah, ini bocilnya kita taruh di sini. Oke. Coba kita dengarkan lagi dan sesuaikan sama feeling kita. Kelistrikan selalu saja menarik untuk dibahas. Begitu. Nah, ketika saya ngomong menarik, bocil ini bilang, masa sih? Kurang ajar juga nih bocil. Oke, tapi ini masih flat ya. Kita tambahin lagi behaviornya. Lagi-lagi saya pakai pop up ini karena saya suka pop up. Selalu saja menarik untuk dibahas. Begitu juga ya. dengan pembahasan kali ini. Nah, sudah. Oke, lanjut. Masih kuat teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita baca lagi storyline-nya. Pembahasan mengenai kelistrikan. Oh, ini sudah. Terus ini. Nah, kita sudah singgung sedikit di awal video tadi bahwa arus listrik yang berasal dari PLN kita sebut dengan AC. Tapi bukan AC yang ini ya. Ini ada aset dari nomor 9 sampai nomor 13 sebelum transisi 1. Sebenarnya kita nggak perlu bolak-balik baca storyline, bisa aja sih kalau kita telaten ya buat dengerin narasinya. Oke, sini Kita singgung sedikit di awal video. Kita lihat dulu nih PLN. Ini bisa dikira-kira ya tanpa kita melihat storyline, sebenarnya bisa dikira-kira. Kita lihat aja di sini. Ini ada tulisan PLN, terus ada tanda panah, terus AC, terus ada AC ini. Nah, ini kira-kira aja. Video tadi bahwa arus listrik yang berasal dari PLN. Nah, ini kan saya bilang PLN, taruh aja nih PLN. Taruh sini. Dan kita sebut dengan arus AC. Dengan arus AC. Ini kan udah saya sebut semua. Taruh aja. Nah, balik lagi kita pakai feeling. Video tadi bahwa arus listrik yang berasal dari PLN kita sebut dengan arus AC. Oke. Ini terlalu kecil, kita besarkan dulu. Oke. Oke, ulang lagi. PLN kita sebut dengan arus AC. Nah, ini udah pas ya. Tinggal kita kasih behavior. Oke, behaviornya.
Lagi-lagi saya pakai ini ya, pop up. Oke. Kalian bebas mau pakai yang mana aja, kalian bisa coba satu-satu ya. Saya udah coba satu-satu, cuma ada 3 yang saya suka. Ini kita tarik belakangnya, buntutnya. Sorry. Nah, ini klik dulu, tarik. Nah, ini biar hilangnya bareng. Kita putar lagi. PLN kita sebut dengan arus AC. Tapi bukan AC yang ini ya. Itu ya. Saya bilang tapi bukan AC yang ini. Nah, ini kita munculkan gambar AC-nya. Jadi ceritanya saya ini lagi lucu ya teman-teman, walaupun nggak tahu lucu apa enggak. Biar videonya nggak terlalu sepaneng. Kita sebut dengan arus AC. Tapi bukan AC yang ini ya. Nah, oke ya, bagus ya. Tinggal kita kasih behavior. Nah, pop up, taruh sini. Sudah. Putar lagi. Kita rasa-rasa pakai feeling. Kita sebut dengan arus AC. Tapi bukan AC yang ini ya. Nah, AC yang dimaksud di sini adalah alternating current. Sudah ya, teman-teman. Coba kita lihat lagi. Oh, nih. Alternating current. Pas saya bilang alternating current, ini aset ini kita munculkan. Alternating current. Nah, ini kita munculkan ini aja. Ini bebas mau taruh di mana. Kira-kira aja pakai feeling, teman-teman. Oke. Tapi kayaknya kurang maju. Ini adalah alternating current. Nah, udah pas ya. Kalau sudah pas, kita tambah lagi behaviornya, kasih pop up lagi. Adalah alternating current atau arus listrik bolak-balik. Oke, masih adakah? Untuk sebelum intro, sebelum transisi 1, alternating, cukup sampai sini aja ya teman-teman ya. Jadi video ini saya cukupi aja sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat storyline ini, terus dilanjutkan sampai selesai ya. Kalau saya bahas sampai selesai, ini kegedean nih videonya. Coba sebelum saya tutup, saya buka, saya ulang lagi, putar lagi dari depan hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Hasil yang sudah kita bikin bareng-bareng seperti apa. Nah, sini kita taruh di depan, terus kita lihat full screen-nya seperti apa. Nah, ini ya, tag, pencet full screen, oke, terus kita pencet spasi. Ini ya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan listrik yang berasal dari PLN. Kita biasa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya untuk mengoperasikan rice cooker, mesin cuci, kulkas, dan lampu yang pasti setiap malam kita nyalakan. Nah, listrik yang bersumber dari PLN ini merupakan jenis listrik AC. Terus, apa bedanya antara arus AC dengan arus DC? Simak pembahasan video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, ini masih ada ini ya, teman-teman ya. Ini masih ada. Kali ini dengan saya Pak Imam. Ini kita gambar arus AC. Apa ya? Selotip. Pembahasan mengenai kelistrikan ini nanti bisa kita juga dengan buang teman-teman. Kali ini. Nah, kita buang dulu. Jadi di crop lagi nih, diklik. Nah, ini dimajuin di sini. Set. Nah, ini udah hilang nih. Oke, kita lanjutin ya. Tag lagi, full screen, spasi. Kita singgung sedikit di awal ini udah hilang tadi bahwa ini udah hilang. Arus listrik yang berasal dari PLN kita sebut dengan arus AC.
Tapi bukan AC yang ini ya. AC yang dimaksud di sini adalah alternating current atau arus listrik bolak-balik. Tapi kira-kira kenapa sih bisa disebut dengan listrik bolak-balik? Mari kita lihat kembali. Sudah ya teman-teman. Saya cukupkan saja sampai di sini. Nanti seterusnya silakan kalian coba ulik sendiri. Tanpa kalian ulik sendiri, cuma ngeliat video ini, saya rasa nggak bakalan paham. Kalian harus coba-coba sendiri ya. Oke, itu saja. Kalau ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Oke ya, bye-bye.